makhluk itu yang terkenal kan tiga, manusia, jin, terus setan. Sudah kan tiga itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sampean jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda karena jin itu bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti enggak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang, penggemar dia, mau ganggu gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini, lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda, tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh, kana minal jin, kana ono sopo iblis iku minal jinni. Padahal tadi Anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu kana minal jin. Caranya gimana? Gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang nggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun nun. Madatul kalimah kan sama kan? Jim nun musyaddad berarti jim nun nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falamma janna alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur, tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Enggak. Berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin itu iso ngaji. Ya gampang saja, kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, karena minal jinni ay minal masturin. Faham yang saya maksud? Dari penjelasan dari Gus Bah dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara setan, jin, dan iblis. Setan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menggoda serta menguji keimanan bangsa jin maupun bangsa manusia. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa setan adalah nafsu buruk yang dimiliki bangsa jin maupun bangsa manusia. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nas ayat 4-7. Jadi, jika ada bangsa jin maupun bangsa manusia yang berbuat maksiat dan berbuat zalim di dunia, maka mereka itu adalah pengikutnya setan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat 25. Jin adalah makhluk selain manusia yang diciptakan oleh Allah, hanya untuk beribadah kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bangsa jin terbagi menjadi dua golongan, diantaranya yaitu golongan jin muslim dan golongan jin kafir. Hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Jin ayat 14. Iblis adalah nenek moyangnya bangsa jin yang sudah dilaknat sejak dari awal zaman penciptaan Nabi Adam karena durhaka kepada Allah. Iblis berbeda dengan jin kafir, karena jin kafir itu seperti manusia kafir yang belum beriman. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahf ayat 50. Kalau terang lagi masalah paham-paham semacam-macam. Mau kan Allah dawuh kulla ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Dados sing ngerti barang gaib apa sing terjadi sesuk niku hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi firqah besar di dunia. Allah itu ngendikan hanya begini, yang tahu barang gaib itu hanya Allah.
Oke, kita sepakat yang tahu barang gaib banyak. Mestinya ditambah dan yang dimengertikan Allah, dan yang cuma yang dimengertikan Allah itu ngertinya karena lagi-lagi karena diberitahu. Jadi keliru kalau ada orang ono wali kiai kok ngerti barang gaib, sing ora barang gaib mau apa itu benar, tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi ngerti. Nah, sampean Islam asli, ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas, ya sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Tapi kamu nggak usah menafikan yang ngerti, itu tadi ya. Itu tadi Allah itu yang paling tahu alam gaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang ya boleh kalau yang ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah, aku milih percaya bibi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat nomor 4 itu surat jin. Wae juz 29. Di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan apa? Illa man irtada bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtada bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus